Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose 3 ayatnya yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kebahagiaan surgawi. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose untuk tidak memusingkan diri terhadap para pengajar agama Yahudi yang memaksakan jemaat Kolose untuk mentaati peraturan-peraturan dalam agama Yahudi. Peraturan itu seperti melarang dalam hal minum, makan, dan peraturan-peraturan lainnya yang hanya untuk memuaskan hidup duniawi tanpa memperhatikan kehendak Tuhan yang utama. Di perikop yang akan kita renungkan ini, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Kolose memikirkan perkara yang di atas, di mana letak kehidupan yang sesungguhnya menjadi fokus. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sesungguhnya? Mari sama-sama kita renungkan. Ya, jemaat di Kolose sedang berhadapan dengan pengajar-pengajar agama Yahudi yang juga ingin jemaat di Kolose untuk mengikuti dengan taat ajaran-ajaran dalam agama Yahudi. Bahkan termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sendiri atau ditambahkan oleh mereka sendiri, para pengajar. Baik dalam hal makan, minum, dalam hari raya, bahkan hari Sabat. Ajaran-ajaran dari para pengajar ini akhirnya membuat jemaat di Kolose menjadi lebih berfokus pada peraturan-peraturan yang ada, bagaimana harus mentaatinya, dan bukan berfokus kepada Kristus dan kebenarannya. Ini jelas bertentangan dengan ajaran dari Kristus Yesus. Ini membuat Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose untuk berfokus kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang baru di mana Kristus yang adalah penebus bagi orang-orang percaya adalah sumber kehidupan bagi mereka. Apabila kita telah mati bagi hal-hal yang di bumi dan telah menolak untuk menjadi kebahagiaan bagi kita, maka tidaklah masuk akal bila kita masih memikirkan hal-hal tersebut dan mencarinya. Kita semestinya menjadi seperti orang mati terhadapnya, tidak tergerak dan tidak memiliki kegemaran terhadapnya, karena hidup kita yang sesungguhnya terletak di sorga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dari sanalah manusia baru memperoleh kehidupannya. Manusia baru dilahirkan dan dipelihara dari sorga, dan kesempurnaan hidupnya dijaga supaya hidup di sorga. Kristus merupakan kehidupan seorang yang percaya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus adalah pokok dan tujuan kehidupan orang Kristen. Dia hidup di dalam kita melalui Roh-Nya, dan kita hidup bagi Dia di dalam segala perbuatan kita. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang, kita yakini, kita hidupi, bahkan menjadi pengharapan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Ketika kita memilih percaya, maka kita hidup bagi Dia. Hidup kita di dalam Dia. Kita hidup bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Kita hidup bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi kesenangan kita, apapun yang kita kerjakan, haruslah kita lakukan, kita kerjakan
untuk Kristus dan hanya untuk Dia. Karena kita hidup bagi Dia, maka ketika tiba waktunya Dia datang yang kedua kalinya, nanti dengan kemuliaannya, maka kita pun yang telah sungguh-sungguh percaya akan bersama-sama dengannya. Dan karena kita hidup bagi Dia, maka ketika tiba waktunya Ia datang kedua kalinya, nanti dengan kemuliaannya, maka kita pun yang telah sungguh-sungguh percaya akan bersama-sama dengannya dan dengan kemuliaan yang dimiliki olehnya. Sungguh merupakan kebahagiaan yang tiada taranya, kebahagiaan yang luar biasa. Ya, meskipun hidup bagi Kristus bukanlah hal yang mudah, pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan yang harus kita hadapi, tetapi ada kepastian bahwa kita akan menikmati kebahagiaan yang tiada taranya ini. Bagi kita yang percaya kepada Ia dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah hal yang harus kita syukuri dan menjadi pengharapan bagi kita di dunia. Oleh karena itu, jika di antara kita yang mendengar renungan ini dan sampai dengan saat ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka percayalah kepada Dia dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan menikmati, akan turut ambil bagian dalam kebahagiaan yang tiada tara ini, menikmati kebahagiaan bersama Kristus dan menikmati kemuliaan yang telah Dia sediakan bagi kita. Biarlah kebahagiaan surgawi yang kita renungkan pada hari ini boleh membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran singkat yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami diingatkan dan kami disadarkan bahwa ketika kami sebagai orang percaya sungguh-sungguh kepada Engkau, ketika kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, maka di saat itulah kami hidup bagi Engkau. Dan ketika Engkau datang kedua kalinya nanti dengan kemuliaan-Mu, maka Engkau pun akan bersama-sama dengan kami. Kami akan menikmati kehidupan yang bahagia bersama dengan Engkau, menikmati kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami yang percaya. Tuhan, meskipun tidak mudah hidup di dalam dunia ini dengan hidup bagi Engkau, Tuhan, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa dari Roh Kudus memampukan kami untuk hidup bagi Engkau, dan biarlah kami kelak juga pastinya menikmati kebahagiaan surgawi, menikmati bersama dengan Engkau dengan kemuliaan yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.